Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau coba bedah nih beberapa artikel menarik dari Harvard Business Review. Idenya cukup unik. Gimana caranya peduli sama orang itu kadang justru artinya kita perlu bersikap ya, tegas. Nah, misi kita nih pengen ngerti apa sih sebenarnya empati yang tegas ini, kenapa penting, dan gimana Anda bisa pakai ini dalam interaksi sehari-hari. Betul sekali. Ini bukan soal jadi orang baik yang iya-iya aja atau berusaha nyenengin semua orang, gitu ya. Fokusnya lebih ke pemahaman yang dalam banget soal apa sih yang beneran dibutuhin orang lain biar bisa berkembang. Ya, kadang itu artinya kita mesti nyampein sesuatu yang mungkin agak sulit diterima ya. Intinya kepedulian yang otentik, yang asli, yang mendorong tindakan nyata. Yuk kita kupas bareng. Oke. Kita mulai dari intinya dulu deh. Ada sumber dari Rob Govey sama Gareth Jones, mereka pakai istilah tough empathy, empati yang tegas. Ini katanya beda nih sama sekedar simpati basa-basi gitu. Lebih ke usaha beneran buat ngertiin orang lain di level yang lebih dalam. Apa sih yang bikin mereka semangat, apa yang mereka takutin, cita-citanya apa. Gitu kan ya? Tepat. Nah, pemahaman mendalam ini jadi kuncinya. Karena Anda ngerti dan beneran peduli, Anda jadi bisa ngasih apa yang mereka butuhin buat tumbuh. Bukan cuma apa yang mereka mau saat itu, atau apa yang bikin mereka nyaman aja. Ya, ini bisa berarti, misalnya, kita menetapkan standar yang tinggi, atau kasih feedback jujur yang mungkin agak pahit didengar ya, atau bahkan mendorong mereka keluar dari zona nyaman mereka. Tapi, semua ini dasarnya kepedulian, buat pertumbuhan jangka panjang mereka. Nah, ini nih yang menarik. Katanya, ini nuntut kita buat otentik ya, jadi diri sendiri gitu. Waktu Anda beneran peduli, Anda ya nunjukin diri Anda apa adanya. Ada contoh menarik tuh, dari bos label rekaman, si Levi. Dia kan nggak ragu pakai bahasa yang mungkin kedengerannya keras ya, belak-belakan aja, bahasa yang memang biasa di lingkungan timnya. Dan itu bukan buat nyakitin, tapi malah nunjukin kalau dia itu nyambung. Dia paham dunia mereka, dan pedulinya tuh tulus. Jadi otentisitas itu bukti kepedulian gitu ya. Penting banget itu poinnya. Keaslian itu krusial, biar ketegasan Anda itu diterima sebagai bentuk kepedulian, bukan malah dianggap serangan atau agresi. Ini nyambung juga sama yang dibahas Emma Seppala di sumber lain, soal pentingnya bangun kepercayaan. Justru dengan nunjukin diri Anda yang asli, bahkan sisi rapuh Anda mungkin, itu bisa memperkuat ikatan dan trust. Tanpa dasar kepercayaan ini, ya umpan balik setegas apapun, niatnya sebagus apapun, bisa jadi salah diterima. Jadi akar empati yang tegas itu ya kepedulian otentik, bukan marah-marah nggak jelas atau pengen kelihatan kuat aja. Oke, saya nangkep. Jadi keaslian itu bangun jembatan kepercayaan dulu ya, baru deh kita bisa nyampein pesan sulit dengan lebih efektif. Tapi gimana cara nyampeinnya? Biar nggak jadi brutal gitu. Saya jadi ingat sumber dari Holy Weeks yang bahas komunikasi di situasi sulit. Nah, benar. Sama sekali bukan berarti brutal. Justru di situ seninya. Gimana ya? Kayak yang dibilang Wicks, jelas itu penting, tapi caranya mesti tetap konstruktif. Pesan yang sulit itu perlu disampaikan, ya terus terang, jujur, tapi fokusnya ke perilaku atau hasil kerja, bukan nyerang orangnya. Tujuannya kan buat bantu orang itu paham dampaknya apa dan apa yang perlu diperbaiki, bukan buat ngejatuhin. Harus jelas juga tujuan dibalik omongan sulit itu, ya buat bantu dia berkembang. Jadi ini balik lagi ke soal keseimbangan tadi ya. Di satu sisi kita peduli banget paham betul orangnya, tapi di sisi lain kita juga berani gitu menetapkan ekspektasi dan ngomong apa adanya walau mungkin nggak enak, tapi demi kebaikan dia. Nah, relevansinya buat pendengar kita apa nih? Kan peran orang beda-beda. Oh, ini relevan banget. Buat siapa aja, mau Anda itu pemimpin tim, atau cuma rekan kerja biasa, atau bahkan di hubungan personal sekalipun. Kalau Anda bisa menerapkan empati yang tegas ini, itu bantu banget bangun hubungan yang lebih kuat, lebih otentik, yang dasarnya saling hormat dan percaya. Sekaligus, ini juga mendorong akuntabilitas, kinerja jadi lebih baik, orang jadi terdorong buat mengembangkan diri. Ini bukan soal jadi populer atau biar disukain semua orang ya, tapi soal jadi efektif. Jadi orang yang bisa kasih dampak positif nyata karena Anda beneran peduli sama kemajuan orang lain. Kepedulian Anda itu yang jadi bahan bakar buat melakukan tindakan yang mungkin sulit tapi perlu. Wah, ya juga ya. Dampaknya bisa gede banget berarti buat bangun tim atau hubungan yang lebih kuat dan berkembang.
Ini benar-benar ngubah cara pandang kita soal apa artinya peduli sih. Ini jadi muncul satu pertanyaan terakhir nih, yang kayaknya menarik buat direnungan sama-sama. Coba deh, Anda pikirkan ini. Dalam interaksi Anda sehari-hari, kapan sih momen Anda merasa paling susah buat nyimbangin antara nunjukin kepedulian yang tulus sama keharusan buat bersikap tegas? Entah itu pas mau kasih kritik, atau menetapkan standar yang tinggi gitu. Dan yang lebih penting lagi nih, gimana caranya Anda bisa konsisten mastiin kalau ketegasan Anda itu sumbernya beneran dari empati yang otentik. Dari pemahaman kalau orang lain itu butuh tumbuh, gitu. Bukan karena Anda lagi frustrasi, atau nggak sabaran, atau karena ego Anda sendiri. Nah, disitulah tantangan sesungguhnya.